Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video lanjutan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada input special requirement atau uh, upload persyaratan khusus. Jadi persyaratan khusus di sini yang dimaksud adalah persyaratan-persyaratan yang harus dikirimkan oleh calon siswa ke fitur ini, yang dimana nanti persyaratan khusus ini dibutuhkan oleh setiap sekolah yang membutuhkan. Jadi misal kalau mau daftar jalur afirmasi atau jalur zonasi mungkin, atau jalur prestasi, mungkin kita perlu yang namanya sertifikat. Nah, sertifikat ini mungkin akan diajukan akan dimintai daripada admin sekolah masing-masing. Nah, dimana nanti calon siswa akan mengirim sertifikat tersebut sesuai apa yang diminta daripada sekolah yang dituju. Baik, sebelum saya mendemokan, saya akan daftar terlebih dahulu. Masuk lalu daftar. Seperti yang ada di sini, agar kita tahu sekolah tersebut membutuhkan persyaratan khusus atau tidak, kita harus memilih sekolah terlebih dahulu. Seperti video sebelumnya, kalau kita mau memilih sekolah, kita harus melakukan pra pendaftaran, seperti mengisi data pribadi sampai dengan mengisi persyaratan umum. Ada nggak ya 31? Ada. Anak ketiga dari pernikahan pertama, Surabaya, Soekarno. Surabaya, RT 12 RW 4, kecamatan Surabaya, apa kecamatannya? Sumber asli desa makmur,
29 aja, 29. Swasta swasta Mariana 0856 Tani Mariani 0856 type nilai mungkin teman-teman bisa skip ya, ini mungkin agak lama. Kita coba acak. Tujuh misal 98. Yoga, seni budaya, perusahaan informatika, 9, 87, 90, 11, 8, 89, 60, 96, 95, 96, 90, 100, 100, biar cepat ya. IPS, IKN, juga seni budaya, tambahkan 100 semua aja. Juga PKN, PS, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 100 tambahkan, isikan, tambahkan, isikan, tambahkan, isikan, tambahkan, isikan, tambahkan, isikan, tambahkan. Yang kehapus 1, tambahkan, isikan, tambahkan, isikan, simpan.
tambahkan, isikan, 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 isikan. Oke, selesai semua. Kita sekarang ke kunci lokasi. Tadi kita ke Surabaya ya. Oh, di Jalan Pandeglang. Iya, simpan. Oh ya, di sini kemarin kita tambahkan juga ini catatan penting berkas persyaratan umum. Jadi pertama ada format file yang diizinkan JPG, WinKit atau PDF, terus ukuran maksimum berkas 2 MB per dokumen. Lalu yang ketiga, dokumen wajib harus sesuai dengan nama atau jenis berkas yang telah ditentukan. Yang keempat, pastikan dokumen terlihat jelas dan tidak buram, terutama untuk akta kelahiran, KK, dan ijazah atau rapor. Unggahan dokumen sebelum batas waktu pendaftaran. Dokumen yang diunggah setelah waktu berakhir tidak akan diproses. Lalu dokumen dapat diedit ulang selama status pendaftaran masih draft. Setelah status berubah menjadi terkirim, pengeditan tidak lagi tersedia. Gunakan dokumen terbaru, terutama untuk akta kelahiran, KK, dan ijazah atau rapor. Setiap dokumen hanya bisa diunggah 1 kali untuk masing-masing sejenis persyaratan. Jadi penambahan cuma itu aja di persyaratan umum. Lalu kita pilih sekolah. Nah, di sini kan tulisannya silakan pilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Misal kita pilih SMA N1, kita jalur prestasi. Misal kita inputkan, kita simpan. Oh, silakan lengkapi semua data sebelum memilih sekolah. Karena kita belum mengisi ini, jadi nggak bisa memilih sekolah. Kita isi terlebih dahulu. Oke, setelah kita sudah mengisi, kita bisa memilih sekolah. So, kita milih sama 1, jalurnya prestasi. Nah, kalau sudah, kita bisa ke sini berstatus. Nah, setelah kita daftar, ternyata tidak ada tambahan berkas persyaratan khusus. Kita bisa menambahkan dengan cara kita login sebagai admin SMA N1. Nah, di sini ada menunggu siapa? John Dolph. Kita bisa buat persyaratan khusus, misal sertifikat renang. Kita buat. Nah, kalau udah, di sini akan muncul. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika dia statusnya draft, maka bisa diedit. Kalau sudah terkirim, dia upload gitu. Sama seperti sebelumnya, kalau kita mengupload selain ini, dia akan ada itunya. Bentar, kita contohkan. Ada, nah misal ini dia tidak mau, akan ada switch alertnya. Lalu jika lebih dari 2 MB, misal ini kan yang lebih 2 MB ini misal, nah ini juga tidak bisa. Kita pakai ini aja. Nah,
Bentar, kayaknya ada kesalahan di sini. Ini harusnya statusnya masih draft ya. Aksinya dia bisa diedit karena dia belum melakukan pendaftaran di sini. Coba kita simpan. Sama. Coba kita cek di nanti saya cek coba. Nah, sama seperti seperti ini saja untuk input persyaratan khusus. Kurang lebih dia sama sih kayak ini, cuma ini kan dia statis, ini kalau ini dia dinamis. Jadi bisa dilihat juga. Oke, untuk demonya sudah selesai, kita lanjut ke back end ya. Nah, seperti biasanya kita bahas dulu mulai dari roots. Dari model saja dulu, karena di sini kita membutuhkan 3 model. Yang pertama kita butuh model sekolah, yang kedua kita butuh model special requirement, sama yang ketiga ini sebagai table atau tabel pivot. Jadi tabel pivot ini digunakan untuk menyimpan dua data relasi tersebut. Misal di sini school special requirement. Nah, dia menyimpan school ID yang dipilih sama tipe special requirement ID yang ada di school ID. Jadi di special requirement ini cuma ada ID sama special requirement, ada ini user ID, tipe ID, sama file path, sama name-nya. Tipe ini dia relasi ke type ID. Relasi ke sini. Tipenya apa? Tipenya tadi kan itu ini dia tipenya. Jadi kita bikin sertifikat renang dan lain-lain. Jadi ada hubungannya. Di school ID juga dia, nah ada relasi juga many to many ya. Oke, kita lanjut ke school terusnya ya. Coba ini guys, school choice school special requirement. Jadi dia mengget table pivotnya, dia ambil. Jadi di ID sekolah ini jadi di ID sekolah yang dipilih daripada ID user ini ada tipe special requirement-nya enggak. Kalau ada, dia akan nampilin di sini. Akan nampilin. Nih. Jadi dia menampilkan data tipe special requirement berdasarkan school ID yang dipilih user. Ini school ID didapat dari mana? Dia dapat dari sini. Makanya sebelum kita mengakses ini, kita harus pilih sekolah dulu, gitu. Ini saya kasih penjelasan biar mudah. Di sini kita ambil user ID dari lokal yang sudah di-set di middleware, misal JWT.
Terus kalau ada error dia akan invalid user ID. Terus kita ambil school choice nya milik user. School choice yang kita set di sini kita ambil. Ada enggak? Kalau nggak ada kita kembaliin array kosong. Nah kalau dia ada kita ambil school ID dari school choice, lalu kita masukkan ke sini. Kita bikin variabel ini, kita masukin ini school ID daripada school choice. Jadi kita ambil school ID nya ini, terus kita masukkan ke sini school ID. Terus ambil special requirement dari pivot school special requirement berdasarkan school ID. Jadi kita ambil school special requirement. Mana? School special requirement. Kita ambil school special requirement dengan ID school ID ini. Jadi school ID ini punya persyaratan khusus apa sih? Gitu kurang lebih. Terus kita join. Kalau error dia akan ambil ini, kalau lolos dia akan menampilkan ini, nampilin ini name-nya apa, dia name-nya ini sertifikat renang gitu. Terus untuk create, jadi create nya dari school admin ya. Nah kita close dulu school admin. Nah jadi kan kita bikin ini dari sini kan. Nah ini rulesnya, jadi dia endpoint nya ini school admin sekolah special requirements. Jadi kita butuh JWT, token JWT sama usernya, role-nya admin sekolah kalau mau akses ini. Jadi kalau selain admin sekolah dia authenticate. Saja post, get sama put sama delete. Ya kita coba hapus ya. Kalau kita hapus dia akan hilang. Saja put ini untuk edit, post, get. Nah ini create, dia butuh name. Kita body parsing inputnya, kita cek dia sesuai enggak fieldnya name apa enggak. Kalau enggak dia invalid input. Kita cek nih user ini helper untuk mengecek bahwasanya yang mengakses itu admin sekolah, usernya role-nya admin sekolah, dan school ID yang ada di tabel user dan itu cocok dengan school ID yang diakses. Jadi kalau nggak cocok dia akan unauthorized. Terus di sini kalau role-nya nggak admin sekolah, terus school ID-nya sama dengan 0, dia akses denied. Di sini cek apakah tipe special requirement dengan nama tersebut sudah ada. Kalau sudah ada, dia akan langsung ke sini. Kalau nggak ada dia ini
buat baru. Terus kita cek apa relasi school special requirement sudah ada. Kalau sudah ada, kita set ini special requirement already linked to your school. Selain itu kita perlu to check existing relation. Kita buat relasi ke tabel pivot. Yang tadi tabel pivotnya school special requirement. Yang ini school special requirement, ini adalah tabel pivot. Kalau udah lulus ini, kalau udah buat ini, kita create pivotnya. Terus kalau gagal dia akan ambilin ini, kalau lolos dia akan kembaliin ini. Sini get, seperti biasa tadi ngecek usernya kayak tadi sini. Kita join, coba dia get aja, update juga, dicek. Ini ada jalan juga. Kita lanjut ke front end nya. Ini kita bisa get utils yang kita buat. Nah ini kalau nggak ada, oh iya, di sini kita bikin state tipe special requirement. Dia menampung ini id name, kita ada school choice, bukan ini maksud saya, isinya ini. Special requirement, terus ini ada seperti biasa is registration axis, so image model, selected image, kita token, kita fetch all data pakai ini promise all. Ini belum saya bisa kita set ini buat debug. Kita fetch special requirement, ini bisa diubah juga. Ini untuk get special requirement, dasar special requirement. Ini untuk handle upload. Ini untuk pengkondisian, kalau harus formatnya ini ukurannya. Ini untuk ambil ulang data biar up to date ya. Jadi kita nggak perlu refresh halaman, jadi kita cuma perlu ini fetch special requirement. Terus ini kalau tipe special requirement panjangnya sama dengan 0, dia nampilin ini. Kalau nggak sama dengan 0 berarti kan dia ada isinya, dia akan nampilin ini. Terus ini school choice, makanya tadi kan sebelum school choice dipilih, dia nampilin ini, silakan pilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tidak tahu tipe special requirement-nya, karena kita ambil dari school ID yang ada di school choice yang sebelum kita pilih. Jadi kita harus pilih school choice-nya dulu, baru kita bisa tahu di dalamnya ada special requirement apa enggak. Kalau ada dia nampilin ini, kalau enggak ada dia nampilin ini, tidak ada tambahan berkas persyaratan khusus. Tuh, kita mapping seperti biasa, kita find SR ini special requirement,
Sini kita convert. Oh ya, ini tadi yang ya, mungkin nanti saya benahi. Jadi kalau ini konsepnya sama sebenarnya, kita tinggal get ininya, kita tinggal get, kita cek nih kalau di registrasi ini ada isinya atau tidak sama dengan 0, dia akan bernilai true. Terus kalau true kenapa? Kalau true dia akan cuma menampilkan button lihat terus statusnya terkirim. Kalau dia false, is registration access false, dia akan menampilkan status draft, dimana dia kan tandanya belum mengirim pendaftaran. Jadi dia masih bisa mengedit dan statusnya masih draft begitu. Ini untuk tadi kalau dia is registration access-nya tidak sama dengan, dia kan defaultnya false ya, defaultnya false, tidak sama dengan false. Artinya apa? Artinya dia true. Kalau true dia berarti ada isinya, dia big green text white, jadi dia terkirim. Mungkin tadi dia ngebug ya, harusnya sebelum aku daftar harusnya ada draft dia. Nah, jadi jika is registration access tidak sama dengan false, artinya true, dia akan terkirim. Kalau enggak dia draft. Kalau enggak lagi dia ini. So, kalau belum upload file dia kosong. Ini untuk lihat. Nah, jika is registration access upload, sini juga jika tipe social requirement panjangnya lebih dari 0, dia akan nampilin ini, nampilin yang ada di sini tadi. Sini untuk modalnya. Nah, kalau PDF dia akan nampilin iframe, kalau selain itu dia akan img. Untuk input special requirement atau input persyarat khusus, saya rasa sudah cukup penjelasannya, mulai dari demonya, mulai dari sampai back end hingga front end sudah selesai. Saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.